Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Difarin, NIM 1805-1204-005 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum atau saya akan melakukan praktikum tentang routing statik yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan manajemen dan analisis jaringan. Untuk itu, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen routing yang mengarah ke routing statik. Adapun static routing gimmick routing, di sini ada beberapa pengertian atau penjelasan. Di sini address yaitu merupakan untuk IP tujuan atau IP tujuan yang hendak diakses. Sedangkan di sini gateway merupakan hop atau router yang selanjutnya yang harus dituju. Gateway yaitu selalu single IP. Sedangkan scope digunakan dalam pencarian next hop atau jalan keluar selanjutnya. Parameter dasar routing di sini ada destination, gateway, gateway interface, web source, distance. Adapun destination yaitu ada destination address, network mask, dan kesemua network. Gateway merupakan IP address yang satu subnet dengan IP yang terpasang pada satu interface. Sedangkan gateway interface digunakan apabila IP gateway tidak diketahui dan bersifat dinamik yang biasanya digunakan di PPP interface. Sedangkan brief source yaitu source IP address dari paket yang akan meninggalkan router. Sedangkan distance merupakan beban untuk kalkulasi pemilihan routing. Selanjutnya default gateway. Default gateway merupakan kasus yang mana semua tujuan akan dialihkan ke gateway tertentu. Semua tujuan atau IP tujuan yang hendak diakses. Hal ini dilakukan bila jalur keluar dari satu router hanya melalui satu IP. Juga digunakan untuk last choice atau pilihan terakhir dalam sebuah table routing. Kemudian adapun metode pemilihan routing, di sini ada 3, yaitu yang pertama tujuan lebih spesifik akan diutamakan. Kemudian distance yang lebih kecil akan diutamakan. Kemudian yang ketiga, bila tujuan dan distance sama maka berlaku random. Selanjutnya kita akan masuk pada modul praktikum yang akan kita kerjakan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara kerja routing statik gimmick routing. Yang kedua, mampu mengkonfigurasi table routing statik. Dan yang ketiga yaitu mengetahui fungsi cost. Adapun skenario yang akan kita lakukan yaitu kita akan mensimulasikan dan mengimulasikan routing statik gimmick routing seperti gambar yang tertera di bawah ini. Nah, di sini ada PC1, router 1, PC2, router 2, PC3, dan router 3. Adapun di sini PC1 memiliki IP address yaitu 192.168.1.0/24 dengan router 1 gateway yaitu 13.13.13.0/24. Nah, untuk router 2 memiliki gateway 12.12.12.0/24 dengan PC2 IP address 192.168.2.0/24. Sedangkan PC3 di sini memiliki IP address 192.168.3.0/24 dengan router 3 gateway 23.23.23.0/24. Ada sebuah 3 router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai client. Untuk menghubungkan seluruh network yang ada maka digunakan routing statik. Di sini saya sebelumnya telah mencoba praktikum ini dan kita langsung saja masuk ke GNS3 yang mana di sini
sudah ada 3 PC serta 3 router. Selanjutnya, yang kedua yaitu langkah percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP, router menggunakan router OS Mikrotik. Di sini kita sudah menggunakan Windows XP serta router OS Mikrotik. Selanjutnya, kita akan melakukan setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Ketika di sini dijalankan proses run ini, ketika di run maka akan muncul PC 1, 2, 3 dan router 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan men-setting IP address pada PC 1. Kita masuk ke properties, kemudian TCP IP properties. Nah, di sini pada PC 1 yaitu IP address 192.168.1.2 dengan default gateway 192.168.1.1. Kemudian oke. Terus kemudian kita ke PC 2. Seperti tadi, masuk ke properties, kemudian dengan PC 2 yaitu dengan IP address 192.168.2.2 dan default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Oke. Sedangkan di PC 3 yaitu IP address 192.168.3.2 dan default gateway-nya 192.168.3.1. Kemudian oke. Setelah itu kita akan masuk langkah yang ketiga, yaitu setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Kita akan men-setting IP-nya, IP address. Kita masuk pada Winbox, kemudian untuk masuk atau connect ke Mikrotik Winbox ini, kita klik titik 3 di sini. Nah, kemudian klik pada MAC address, baru setelah itu kita connect, masuk ke IP, kemudian address. Nah, untuk menambahkan IP serta interface, kita klik tambah atau add. Nah, di sini kita masukkan IP-nya serta interface-nya. Di sini kita bisa memilih antara internet 1, 2 ataupun 3. Setelah itu kita oke dan proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu masuk ke PC 2. Saya ulang ke PC 1. Di sini dijelaskan atau tertera bahwasanya IP pada setiap PC klien yaitu dengan IP address Ethernet 1 yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian Ethernet 2 yaitu 12.12.12.1/24 dan Ethernet 3 yaitu 13.13.13.1/24. Kemudian pada PC 2
kita masuk winbox, kemudian connect. Nah, IP masuk ke address. Nah, di sini tertera bahwasanya Ethernet 1 yaitu 12.12.12/24, kemudian Ethernet 2 yaitu 192.168.2.1/24, kemudian Ethernet 3 yaitu 23.23.23.2/24. Kemudian kita akan masuk ke PC 3, yang mana kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Masuk ke IP, address. Di sini Ethernet 1 dengan IP 13.13.13.3/24, kemudian Ethernet 2 yaitu 23.23.23.3/24, kemudian Ethernet 3 yaitu 192.168.3.1/24. Kita masuk pada proses langkah selanjutnya, yaitu buat tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Adapun kita masuk ke PC 3 dulu, yang mana kita masuk pada IP, kemudian routers. Untuk menambahkan IP tujuan serta gateway, maka kita add, kemudian kita masukkan yaitu IP tujuannya. IP tujuan yang hendak diakses yaitu yang pertama di sini kita masukkan 19 IP-nya yaitu 192.168.0/24 dengan gateway. Di sini gateway-nya dimasukkan di sini yaitu 13.13.13.1 dan distance di sini diisi 1 seperti yang tertera. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah saya tambahkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu 192.168.2.0/24 yaitu Ethernet dengan gateway 23.23.23.2. Selanjutnya kita akan masuk pada PC 2. Kemudian kita close. Kita masuk pada PC 2. Nah, di sini di PC 2 telah tertera yaitu IP tujuannya 192.168.1.0/24 dengan gateway yaitu 12.12.12.1 dengan distance 1. Kemudian yang kedua yaitu 192.168.3.0/24 dengan gateway 23.23.23.3 yaitu distance 1. Selanjutnya kita masuk pada PC 1. IP, kemudian route. Pada route di sini pada PC 1 yaitu 192 IP-nya, IP tujuannya itu 192.168.2.0/24 dengan gateway 12.12.12.2. Sedangkan yang selanjutnya yaitu 192.168.3.0/24 dengan gateway 13.13.13.3. Kemudian kita close. Kita masuk ke langkah pengujian. Pada pengujian ini kita masuk pada PC 1 dengan catatan centang jika reply, silang jika not reply. Kita masuk pada PC 1, kemudian command prompt, kita ketikkan ping dari PC 1 menuju ke PC 2. Ping 192.168.2.0/24
2.2 min T. Nah, di sini telah terreply. Kemudian kita masuk dari PC1 ke PC3. Ping 192.168.3.2 min T. Telah terreply, maka proses tersebut telah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada PC2. Dari PC2 ke PC1. Comment from. Kemudian ping 1, masukkan IP-nya 192.168.1.2 min T. Dan dilanjutkan dari PC2 ke PC3, yaitu ping, masukkan ping, kemudian masukkan IP-nya 192.168.3.2 min T. Telah terreply, maka proses dari PC2 ke PC3 telah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada PC3. Di PC3 ke PC1, kita cek dengan menggunakan ping, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2 min T. Proses reply telah berjalan. Kemudian kita cek dari PC3 ke PC2, yaitu ping 192.168.2.2 min T. Selanjutnya, kita masuk pada pengujian yang kedua, yaitu silahkan trace route jari dan sesuai tabel berikut. Dari PC1 ke PC2. Yang pertama yaitu dari PC1 ke PC2. Masuk tracer, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.2. yang kita enter. Nah, untuk menuju ke PC2 maka harus melalui gateway yaitu 12.12.12.2. Selanjutnya kita tracer ke PC3, yaitu tracer 192.168.3.2. Untuk dari PC1 menuju ke PC3, maka di sini harus melalui gateway yaitu 13.13.13.3. Kita lanjut ke percobaan PC2. Kita masukkan, kita tuliskan tracer IP1 dari PC2 ke PC1 dengan masukkan IP PC1-nya itu 192.168.3.2. 168.1.2. Dari PC2
Untuk menuju ke PC1 maka harus melalui gateway yaitu 12.12.12.1. Selanjutnya dari PC2 ke PC3. Tracer 192.168.3.2. Dari PC2 ke PC3 harus melalui gateway yaitu 23.23.23.3. Selanjutnya kita melakukan uji coba threshold pada PC3. Masuk ke command prompt dari PC3 ke PC1 yaitu tracer 192.168.1.2. Nah, telah berhasil. Kemudian yang selanjutnya yaitu PC3 ke PC2. Tracer 192.168.2.2. Kemudian kita enter. Nah, dari PC3 ke PC2 harus melalui yaitu gateway 23.23.23.2. Jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka akan diperoleh diagram perjalanan routing seperti gambar berikut. Nah, jadi tadi di sini untuk menuju dari PC1 ke PC2 maka harus melalui yaitu router 1, router 2 dengan gateway 12.12.12.0/24. Dan adapun dari PC2 menuju ke PC3 harus melalui gateway router 3 yaitu 23.23.23.0/24. Begitupun sebaliknya. Adapun PC1 ke PC3 sama dengan melalui gateway yaitu 13.13.13.0/24 dan sebaliknya dari PC1 ke PC3. Selanjutnya yaitu tugas. Buat tabel routing yang dipraktekkan di GNS3 sehingga grafik routing menjadi sebagai berikut. Untuk dari PC1 ke PC2 begitupun sebaliknya masih sama seperti tadi. Kemudian PC2 ke PC3 ataupun PC3 ke PC2 juga masih sama. Dan di sini perbedaannya terletak ketika PC1 ke PC3 ataupun sebaliknya harus melewati yaitu router 2. Maka pada PC3 kita masuk ke route, kemudian pada IP yang dituju kita rubah gateway-nya yang mana dari 13 atau dari langsung ke PC1 di sini kita rubah menjadi yaitu melalui kita rubah ke gateway yaitu 23.23.23.2 yaitu ke gateway router 3 untuk menuju ke router 2. Kemudian kita close. Kita lakukan percobaan lagi yaitu tracer dari PC3 menuju PC1. Tracer PC3 menuju PC1 192.168.1.2. Nah, di sini telah tertera
Ketika kita akan menuju ke PC1, maka harus melalui gateway 232323.2 dan 13.13.13.1, yang mana dari router 3 menuju ke router 2 baru menuju ke router 1. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.